Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar firman yang mungkin cukup berat ya. Kita harus kenal bahwa di dalam kehidupan ini ada 3 alam yang harus kita kenali ya. Heavenly realm, demonic realm, earthly realm. Apa itu? Alam surgawi, alam dunia nyata. Demonik itu kita bisa sebutnya dengan dunia orang mati ya. Contoh gini, Bapak Ibu pernah nggak bangun tidur terus rasanya putus asa banget dan nggak punya gairah hidup? Cuma pengennya mager di kasur dan menikmati rasa depresi yang sedang melanda hari itu. Rasanya nggak pengen kerja, nggak punya harapan, tertekan dan aduh nggak tau lah hidup mau apa gitu. Pernah nggak? Ya, itu artinya waktu kita keluar dari alam tidur ya, kita tuh dibukakan yang namanya lubang besar alam dunia orang mati. Tiba-tiba alam ini terkonek dengan jiwa kita. Dan waktu alam ini terkonek dengan jiwa kita, semua perasaan-perasaan manusiawi kita yang terjual di bawah dosa akan diseret ke dunia orang mati. Makanya Daud itu sangat mengenali dunia roh. Dia itu luar biasa banget. Waktu dia menyembah, dia mengerti ada begitu banyak tingkatan-tingkatan penyembahan. Maurice Clark pernah bilang begini, semua komposer di dunia yang mereka buat lagu-lagu rohani, lagu itu harus dibawa ke Daud dulu, dia rapikan nadanya, baru itu bisa dipakai di surga untuk menyembah. Maurice Clark bilang seperti itu. Nah, jadi kita harus paham ini ada 3 dunia yang harus kita kenali. Karena kalau kita tidak mengenali, perhatikan berapa puluh tahun kita berdoa ya, dan kita tetap mengalami hal yang sama. Ataupun ada pertumbuhan, tapi pertumbuhan itu begitu lambat dan bahkan gak ada pertumbuhan. Ya, itu karena kita tidak mengenali 3 alam ini dan kita tidak tahu bagaimana menavigasinya. Ya. Nah, kemudian gini, bayangin, harusnya orang itu lebih menikmati ada di alam surgawi di bumi yang kita ciptakan lewat penyembahan kita. Tetapi berapa banyak orang lebih senang mabuk, hidup dalam kegelapan dan no hope. Dan kalaupun kita mau tarik ke dunia surgawi, mereka enggan, bukan langsung mau loh, enggan. Ya betul ya, nggak langsung tiba-tiba melihat dunia terang Tuhan, mereka nggak mau. Banyak orang bahkan suka dan cinta tinggal dalam kutuk. Baca di kitab Mazmur ya, semua apa yang saya sampaikan itu ada di firman Tuhan. Dan firman-firman itu kadang-kadang dibahas dalam bahasa Inggris, kalau diterjemahkan punya begitu banyak arti yang sangat luas. Oke, kenali kalau hari itu kita memasuki sebuah kehidupan dan dimulai dengan depresi, rasanya males bangun, itu tiba-tiba ada lubang dunia orang mati dan ada gelombang yang mencoba menyeret gelombang perasaan kita untuk masuk ke dunia orang mati. Ya, oke. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus mengajari kita doa seperti ini, di bumi seperti di surga? Kira-kira atmosfer surgawi itu seperti apa? Penuh kasih, saling menghormati, nggak ada tempat buat depresi, nggak ada tempat buat marah, nggak ada tempat buat iri. Karena di surga semua orang saling menghormati tatanan yang Tuhan buat. Tuhan menata bahwa malaikat Gabriel bentuknya seperti ini. Tuhan menata seorang manusia sebagai penyampai pesan, Soko Guru seperti ini. Tuhan menciptakan mungkin malaikat Mikael lebih kilaunya, mereka gak punya rasa iri. Karena mereka menghormati tatanan yang dibuat oleh Bapa.
Nah, problemnya buat kita manusia, kita punya rasa iri. Kita punya ego. Kita punya kepentingan di diri sendiri. Di mana ada iri hati dan kepentingan di mana ada iri hati dan kepentingan diri sendiri, disitulah akar segala persoalan. Kenapa orang jadi cinta uang? Dimulai seringkali dari rasa tidak aman yang gak pernah beres. Dia rasanya gini, lihat orang ini kayaknya lebih ini deh, terus pulang depresi. Misalnya gini, saya ngelihat Olvi sangat suaranya bagus. Lucu nggak kalau saya pulang dan saya nangis dan saya berkata, Tuhan saya penyembah. Kenapa nggak bekali dengan suara sedikit bagus? Kenapa kau nggak bekali dengan aku ngerti chord dan nada? Pagi, siang, sore, malam saya menangis, meraung-raung. Kelihatannya baik nggak? Kelihatannya baik, pengen jadi penyembah. Tapi menurut saya itu bodoh, tidak punya pengenalan. Umatku binasa karena tidak punya pengenalan. Kalau saya mengenal Tuhan, saya tahu penyembah, kata sembah pertama kali keluar dari Alkitab itu waktu Abraham menenteng anaknya ke Gunung Moria. Disitulah dia berkata hineni dan sembah tanpa satu alat musik pun. Kata penyembahan yang pertama kali keluar dari bumi itu tanpa alat musik dan suara sama sekali. Makanya Daud menulis di salah satu mazmurnya, silence is a praise to you. Kadang-kadang keheningan, ketenangan, kesunyian di hatiku terdengar seperti sembah dan pujian di hadapanmu. Kenapa? Karena pada waktu aku tenang dan diam, di situ terletak penuh percayaku kepada Engkau. Sekarang kita sadar berapa miskinnya kita akan pengenalan. Karena itu kejarlah ya. Kembali lagi ke tiga alam ini, heavenly realm, demonic realm, ini dunia orang mati. Ya, kita akan diseret dengan rasa depresi. Bapak Ibu tahu gak sekarang itu ada yang lagi tren in, anak-anak sekolah itu nyayat-nyayat tangan. Ya, saya nggak tahu di sini ada nggak, tapi di luar negeri sangat banyak. Di Jakarta sangat banyak, dan salah satu anak hamba Tuhan yang sangat terkenal, kita tahu mereka dia baru selesai sembuh dan dia baru naik kembali ke mimbar, dan itu pun kalau kita perhatikan cara dia bicara itu sudah tidak seperti dulu. Kenapa? Dia kena yang namanya mental illness. Padahal dia besar dari keluarga hamba Tuhan, juga dia perekonomian dari kecil bagus dan oke. Tapi kenapa kena dengan itu? Karena gini, siapapun bisa terjebak. Makanya kalau misalnya setiap hari kita ngerti artinya sujud di hadapan Tuhan, itu lumayan sangat membebaskan ya. Oke, jadi kenali demonic realm. Kalau perasaan-perasaan kita dibawa ke depresi, terus pengen mati, udah alam neraka yang sedang menguasai lingkup hidupmu ya. Dunia nyata ini bukan berarti nggak ada masalah. Realisasi ini dunia daging, kita bersentuhan, saling lihat-lihatan, ini real ya, dunia nyata. Nah, sekarang saya tanya, ada nggak makhluk-makhluk lain di ruangan ini yang nggak punya badan tapi dia ada hadir? Ada, bisa malaikat-malaikat, ya, malaikat-malaikat bisa hadir di gereja. Dia akan menyertai gereja-gereja yang memanggil dia untuk berfungsi. Misalnya gini, gereja yang suka peperangan rohani ngerti kalau pagi-pagi begini seringkali ada iblis yang datang mencoba mencuri firman. Supaya umat Tuhan keluar dari gereja, firman itu diambilin, jadi gak ada yang tumbuh. Begitu aja. Nah, tapi pemimpinnya mengerti dan dia senang melakukan peperangan, bersih-bersih dan sebagainya. Maka di gereja itu biasanya setiap minggu akan hadir malaikat-malaikat itu. Ya, mereka pribadi punya sifat pelayan-pelayan Tuhan, mewakili kita di dunia spiritual, dan dia bekerja lewat doa,
dan sembah kita ke Tuhan, dia bekerja. Masalahnya dia hidup di spiritual realm, dunia roh yang mata jasmani kita tidak bisa lihat. Tapi kalau kita tutup mata, seringkali kita tahu misalnya gini, ini kayaknya atmosfer lagi gak enak. Ya ini kayaknya aduh kotor, kita bisa rasa. Itu artinya dunia roh kita ini manusia roh. Artinya roh kita aktif. Oke, jadi ada 3 dunia yang harus kita pelajari lebih dalam dan kita beri atensi. Dunia nyata itu tergantung dunia rohmu. Jika dunia rohmu masuk ke heavenly realm, maka apa yang di surga yang kau bisa tarik itu akan menjadi nyata. Tetapi jika engkau tidak tahu bagaimana menarik surga turun ke bumi, maka dunia orang mati dan demonic realm akan mencoba menguasai hidupmu. Kemiskinan, iri hati, kepentingan diri sendiri dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya itu akan menguasai hidupmu. Indikasi yang pertama dari dunia orang mati, engkau bangun tidur dan tidak mengerti artinya bersyukur, ya. Oke, bukan itu yang saya mau bagikan lebih dalam, tapi yang saya mau bagikan adalah bagaimana kita masuk dalam doa-doa yang the next level. Doa-doa apa? Doa-doa sidang ilahi, ya. Sidang ilahi itu ada setiap hari di surga digelar. Dan kita harus ngerti bagaimana berperkara di hadapan Tuhan. Makanya kita harus mengerti bagaimana menghadirkan diri secara roh di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita tidak mengerti bagaimana menghadirkan diri di hadapan tahta Tuhan dan kita berani berperkara membawa segala perkara-perkara di bumi, ya, maka doa kita itu akan lama gitu. Tapi sekali kita bisa berperkara, keputusan dibuat dari surga, itu yang akan membuat manusia, orang-orang atau gereja-gereja mengalami transformasi dengan sangat cepat, ya. Setiap hari digelar sidang di surga. Keluar keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan dari surga untuk setiap manusia. Setiap suku, setiap kaum, bangsa dan bahasa. Setiap kota, setiap negara, bahkan setiap benua. Dalam sidang ilahi kita harus belajar hukum-hukum Tuhan dan memperoleh pengertian dari firman supaya kita punya dasar untuk menentukan dan berperkara di ruang sidang ilahi. Sehingga kita mengerti hak-hak kita apa dan memenangkan perkara. Banyak orang tidak terlalu confident berdiri di ruang sidang ilahi karena minimnya pengertian, pengetahuan tentang hukum-hukum Tuhan. Dan kemudian bingung harus bagaimana ada di ruang itu, ya. Kemarin saya udah sharing contoh tentang bagaimana Kain berperkara. Dia ini jelas salah total. Kalau dia membunuh, hukumnya dia harus dibunuh, dia ngerti. Makanya waktu dibunuh, Tuhan memberikan sebuah keringanan adalah kamu akan hidup dalam kutuk, kamu akan hidup dalam kemiskinan, apapun yang kamu kerjakan tidak akan memberikan hasil banyak, cukup buat kamu makan seadanya. Dan kamu akan menjadi pengembara. Dia ngerti. Waktu Tuhan ngomong gitu, dia ngerti. Begitu keluar dari hadirat Tuhan, begitu dia bicara sama Tuhan, Tuhan berperkara dengan dia, begitu dia jalan aja dia tahu dia pasti mati. Dia tahu. Makanya dia bilang gini, hukuman yang kau berikan terlalu berat untuk kutanggung. Dengan kata lain mungkin di Alkitab ada banyak penjelasan, kita harus tahu momen saat itu perasaan dia seperti apa. Waktu dia bilang hukuman ini terlalu berat kutanggung, tiba-tiba Tuhan mengeluarkan sifat lainnya, belas kasihan. Makanya dia bilang gini, kepadamu akan diberi tanda dan tidak akan ada orang yang menyentuhmu. Nah berarti heavenly realm, 3 alam ini menjadi saksi bahwa Kain memperoleh tanda bahwa siapapun yang ketemu dia tidak akan membunuh dia, sekalipun sebenarnya dia patut dihukum mati. Dia patut mendapat balasan untuk dibunuh oleh orang lain.
Nah, waktu dia berperkara di hadapan Tuhan, kemudian setelah dia mendapatkan keringanan untuk tidak dibunuh oleh siapapun, ya udah dia tenang. Kemudian dikatakan, pergilah Kain keluar dari hadirat Tuhan. Nggak penting buat dia untuk tetap tinggal di hadirat Tuhan. Buat dia gini, udahlah dibebaskan dari dibunuh, ya udah. Menurut versi saya, kalau dia tambahkan dengan berlutut dan berkata, Tuhan, aku berdosa. Sekiranya jika aku harus hidup dalam keadaan serba kekurangan, jangan biarkan aku hilang dan keluar dari hadirat-Mu. Mungkin Tuhan akan kasih. Waktu Esau nangis meraung-raung, Tuhan bilang apa sama dia? Kalau engkau berupaya keras, itu akan dikembalikan ke kamu. Jadi dia harus upaya keras dulu. Berarti ada harapan. Tapi Kain sudah diketok dan sidang selesai. Ya, nah jadi ada perkara-perkara yang kita bisa negosiasi dengan Tuhan. Makanya Tuhan negosiasi sama Abraham. Nah, kita janda yang di Lukas, dia minta sidang gelar perkara. Dia miskin, dia gak punya duit. Tapi dia minta ditolong. Dan hakim yang jahat, bayangin ya, harus dibayar mahal, terpaksa nolong dia. Ya kan, berarti ada yang namanya terus menerus gelar perkara. Nah, kita gak pernah masuk di area ini dalam doa-doa kita. Apa yang dilakukan oleh Nehemia, Ezra, Daniel waktu mereka berdoa, mereka gelar perkara kesalahan bangsa mereka. Makanya dia datang menghadap Tuhan dan dia membacakan doa-doa di depan umat. Tuhan, kami berdosa di hadapan-Mu. Leluhur kami melakukan penyembahan berhala. Leluhur kami melakukan kawin campur. Leluhur kami tidak menghormati Engkau. Dan kami datang sekarang memohon kemurahan-Mu untuk membalikan keadaan bangsaku. Bayangin ya, Raja Kores adalah raja yang tidak kenal dengan Tuhan, Elohim. Tapi raja ini menolong siapa ya, saya lupa ya, entah Esra, Nehemia ya, untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Esra, Nehemia, saya lupa, ada yang bangun tembok Yerusalem, ada yang membangun kembali bait suci. Nah, waktu dia menaikkan doa-doa di hadapan Tuhan, dia menggelar perkara, Tuhan ini dosa satu bangsa dengan seluruh darah kami berdosa di hadapan. Dan waktu Tuhan dengar perkara itu diputuskan sama Tuhan untuk dibereskan, stop, oke, dosa leluhurmu kuampuni, aku berikan harapan baru. Mereka punya jalan. Dibantu sama Raja Kores, biaya pembangunan diberikan. Cincin diberikan, materai diberikan, mereka bisa jalan lancar. Ya. Kita tahu gubernur, pemerintah di provinsi tercinta ini, kalau mereka dengan dana segitu banyak, dengan hati yang menyintai Tuhan, dan tekad pertama, kalau saya ke Bali ya, saya lihat Bali nih, saya sering tanya, kalau misalnya di mobil saya lagi bawa armada, saya tanya, kalau kamu jadi gubernur, apa yang kamu lakukan untuk pertama kali di Bali? Inilah bangun resort lah apa ya. Saya bilangnya kalau pertama kali saya akan menghapuskan semua penyembahan berhala. Setiap meter itu ada sesembahan. Tapi bisa kebayang gak kalau saya hapuskan itu? Semua orang Hindu bisa demo. Ngerti gak kenapa bangsa Israel waktu rajanya naik, dia gak pernah berani menghapuskan bukit-bukit pengorbanan yang dibangun oleh Salomo. Sampai kerajaan Israel habis, kerajaan Yehuda habis. Jadi gak bisa gelar perkara ini, benar-benar butuh hukum, butuh kekuatan roh, butuh kuota pasukan perang ya. Oke, gak apa-apa kita belum punya solusi, tapi kita ngerti ada yang namanya masuk dalam doa sidang ilahi ya. Oke, saya akan bukakan ayat-ayatnya supaya kita belajar lebih dalam ayat-ayat mengenai sidang ilahi. Mazmur 89 ayat 7. Allah disegani
dalam sidang dewan orang-orang kudus. Allah dahsyat dan dipuja melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Mungkin ini terjemahan Indonesia ya. Saya bacakan terjemahan bahasa Inggris. God is respected in the council of the saints. God is awesome and revered more than all those around him. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Allah disegani dalam sidang dewan orang-orang kudus. Allah yang dahsyat dipuja melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Berarti di sekeliling Tuhan ada yang namanya dewan orang-orang kudus. Bapak Ibu harus bayangin, surga itu ada penghuninya. Kerajaan surga ada raja, ada Bapa, ya, ada Tuhan Yesus, ada begitu banyak malaikat-malaikat, malaikat-malaikat juga malaikat-malaikat teritorial beda-beda, ya. Nah itu sebenarnya apa yang di bumi ini sebenarnya kita bisa bayangkan yang di surga juga sama. Cuma mereka ini makhluk roh. Makhluk roh itu kayak apa sih? Mereka ini bentuknya terang. Pernah lihat gak di film bentuknya ini terang Tuhan. Nah kenapa Adam dan Hawa dibilang gini, kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Kenyataannya dia mati gak? Secara daging dia gak mati. Tapi tiba-tiba semua kemuliaan dalam bentuk terang sinar yang menutupi ketelanjangannya raib. Tinggal badannya doang. Yang mati nyalanya, terangnya. Makanya waktu terangnya mati, tinggal badannya dia bisa lihat dia telanjang. Makanya Tuhan tanya, kenapa kamu tahu kamu telanjang? Karena kalau kamu tinggal dalam terang dan kemuliaan, ketelanjanganmu gak kelihatan. Bisa paham ya? Nah, jadi makhluk-makhluk roh itu dalam bentuk terang semua, berwujud ya. Nah, tapi memang mata jasmani kita terhalang untuk melihat hal itu. Mazmur 82 ayat 1 sampai 8 saya rangkum. Tuhan hadir di sidang ilahi. Dalam bahasa Inggris dia bilang, God takes his stand in the divine council. Tuhan hadir di sidang ilahi. Ia menghakimi, ia menimbang, ia menilai. Ia menilai para hakim. Berilah timbangan yang adil kepada orang-orang miskin, kepada yang menderita, kepada anak yatim, kepada orang yang berkekurangan. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Allahnya dalam A kecil. Dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Berarti Tuhan itu bicara dengan begitu banyak jenis golongan orang. Ada yang disebut kamu adalah Allah, A-nya A kecil. Artinya apa? Kamu itu seperti pemimpin, atau kalau di dunia demonik disebutnya dewa gitu. Ya, kalau misalnya di tempat kita tahu bahwa pendekarnya itu Bu Iin. Ya kan? Nah, seringkali mereka pakai kata-kata yang mungkin kita kurang familiar aja. Tapi jangan menghalangi kita untuk mau belajar gitu loh ya. Dan dibilang gini, kalian adalah anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Artinya di sidang ilahi ada orang-orang kudus, ada anak-anak Allah yang masih tinggal di bumi, dan mereka punya bahan-bahan yang bisa dinaikkan untuk dijadikan pertimbangan supaya Tuhan memberikan keadilan buat orang-orang miskin. Bisa ngerti? Nah, seringkali orang miskin itu siapa? Katakanlah kita. Tuhan, aku nih problem dengan masalah finansial. Apa yang harus kubereskan? Nah, kemudian Roh Kudus itu akan memberikan petunjuk, memberikan firman. Lewat petunjuk-petunjuk dan firman-firman itu, mulailah kita bawa dalam doa menggelar perkara di hadapan Tuhan. Harus base-nya firman, ya. Nanti saya kasih contoh ya. Daniel 4 ayat 17. Titah ini adalah menurut keputusan Daniel 4 ayat 17-24. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga dan menurut
perkataan orang-orang kudus, ya. Supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dahsyat gak? Pengen gak dia memberikan kepada kita kuasa untuk memperoleh kekayaan dan memegang kendali atas satu item aja, ikan-ikan. Wah, udah kaya banget. Ya, satu item aja, udara. Ya, seluruh oksigen orang-orang yang di ICU, yang napasnya sesek, batuk, pilek, butuh akan datang kepada Anda karena diberikan kendali buat udara. Ya benar gak? Gas. Terus apa lagi? Daging, jagung, gandum. Gak ada gandum aja seluruh dunia ribut. Kenapa kalau gak ada gandum Bapak Ibu? Gak ada roti, gak ada Indomie. Iya, macam-macam lagi ya. Nah, jadi kadang-kadang kita ini gak nyampe gitu loh. Ya, bingung jadi bawaannya. Dan dibilangnya orang yang mencari Tuhan akan mengerti segala sesuatu, ya. Carilah Tuhan supaya kita ngerti segala sesuatu, ya. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga. Penjaga ini siapa? Di bumi ini ada penjaga. Mereka berjaga-jaga dalam doanya sehingga negaranya, bangsanya, kotanya terjaga sehingga yang jahat tidak bisa menerpanya. Indonesia, kalau Bapak Ibu pergi ke luar negeri ya, Indonesia tuh enak banget. Coba pergi ke Afghanistan, Korea Utara, Amerika Selatan. Negara Amerika Selatan tuh besar, terdiri dari Venezuela, Peru dan lain-lain. Mereka itu kriminalnya tingginya minta. Penyesatannya hebat. Setiap 60 menit ada penculikan. Satu orang, anak kecil, bisa 60 detik, sorry. Setiap 1 menit ada penculikan satu anak kalau dikalkulasi. Dan kita, anak-anak kecil kita main kelereng, keleleran kemana, ntar sore pulang sendiri. Gak ada yang mau culik. Repot nyulik ngasih makannya. Titah ini menurut putusan para penjaga, artinya di setiap kota, suku, kaum, bangsa dan bahasa itu ada penjaga. Ya, dan menurut perkataan orang-orang kudus, siapa orang-orang kudus? Orang-orang kudus itu di surga. Jadi orang-orang kudus di surga, Daud, Abraham, siapa yang udah di surga ya, dan mungkin pendahulu-pendahulu kita, pendiri GBI yang membayar supaya GBI berdiri, dia siang dan malam menangis di hadapan Tuhan. Kita nggak tahu, jejaknya kita nggak tahu, tapi ada yang namanya jejak-jejak domba, jejak-jejak pendahulu kita. Dari mana GPDI berasal aja saya baru tahu kemarin, ternyata itu efek dari lawatan di Amerika. Sampai gerejanya segitu banyak. Nah, balik lagi ya, ada yang namanya para penjaga. Siapa yang merasa Anda para penjaga kota? Iya, saya tahu. Kalau saya lagi nggak berjaga-jaga, saya tahu tiba-tiba ada yang anak-anak penyembah nggak bisa punya energi. Saya tahu, ya. Saya tahu bahwa kita tahu ya, kita penjaga kota, ya. Dan menurut perkataan orang-orang kudus, artinya orang-orang kudus sama kita itu ada interaksi, ya. Dia juga nunggu kita untuk mengerjakan begitu banyak hal-hal rohani, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa yang Maha Tinggi berkuasa, supaya orang-orang hidup siapa? Semua umat manusia. Artinya kita harus tahu Tuhan sangat pengen, ya. Sangat pengen yang maha kuasa, yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Dia dari heavenly realm, kerajaan surga. Dia berkuasa atas kerajaan bumi, ya. Kerajaan Inggris, kerajaan Kamboja, ya. Pemerintahan Indonesia, kerajaan Indonesia, ya. Dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi kalau ada yang mau niat naik untuk jadi pejabat, naiklah dan bilang, Tuhan, aku tidak mau keluarin 1 sen pun buat kampanye. Aku mau pegang Daniel 4
ayat 17-24 ya. Aku mau masuk di sidang ilahi dan aku mau lihat bagaimana aku menduduki kursi pemerintahan tanpa nyuap 1 sen pun ya. Nah, kita bayar harganya ya dengan banyak masuk mengenali bagaimana menavigasi di ruang sidang ilahi. Firman-firmannya itu kan kemarin buku udah tebel banget tuh. Coba dirangkum, cariin ayat-ayatnya yang Tuhan janji buat gelar perkara di hadapan Tuhan. Dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi gimana caranya? Kita harus dapat perkenanan. Ya, kemarin itu kan kita sembah Tuhan waktu seminar. Ada 2 hal yang buat saya rasa sangat kuat. Lagi sembah Tuhan, tiba-tiba saya lihat sinar terang banget. Ternyata ini dibuka, saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Saya kira gini, ada lampu sorot ke sini gitu ya. Terus pas ini dibuka, saya benar-benar nggak lihat sekalipun. Saya nggak tahu, ya. Tapi tiba-tiba saya dengar suara bilang gini, dia orang yang menantikanku. Jadi ditunjuk sama Tuhan Pak Mon, dia orang yang menanti-nantikan aku. Mungkin Pak Mon tuh sibuk ya, tapi Tuhan memanggilnya dia orang yang menanti-nantikan. Dan kemudian waktu saya tahu ada Tuhan dan waktu kalau Tuhan datang dia itu suka memberi. Dan kemudian saya berlutut, terus Tuhan bilang gini, kamu sendiri mau apa? Kamu pengen apa buat hidupmu? Dan tiba-tiba saya ingat Pak Yusak. Pak Yusak waktu di Israel dia pernah ditemui Tuhan dan Tuhan tanya, kamu mau apa? Mau ini, mau ini, mau ini. Pokoknya dia tulis sampai pagi. Terus Tuhan bilang gini, kamu kalau banyak duit nanti jatuh loh dalam kawin lagi. Oh iya gak usah. Kamu kalau dapet tata kamu nanti sombong terhilang loh. Oh iya gak usah. Gak usah. Ujungnya apa sisanya? Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terus saya kira, saya kan gimana pun juga ada dalam barisan Pak Yusak, Bu In, saya melayani di situ, saya belajar arti mengabdi dengan beliau. Jadi saya minta apa? Hidup berkenan di hadapanmu. Nggak usah capek-capek buat list ya. Nah, kemarin tuh saya ngalami itu, saya sangat diberkati. Tapi yang membekas di hati saya adalah gini, Tuhan bilang, dia orang yang menanti-nantikanku. Ya, jadi dia bilang seperti ini, memberikan kepada siapa yang dikehendakinya, bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan. Ya, kerajaan manusia itu di bawah kendali kerajaan surga. Kita harus punya akses ke kerajaan surga, ngambil hati Tuhan, ya, mendapatkan perkenanannya. Ya, mendapatkan perkenannya belum tentu loh kita misalnya gini, saya kayaknya lebih tekun berdoa deh, saya kayaknya lebih datang nggak telat deh dari si James, ya, saya kayaknya elap kursi paling banyak deh di gereja. Enggak, sayangnya nggak berdasarkan itu, ya. Ada orang hidup bersama saya sekian tahun tuh nggak kenal saya. Tapi ada orang yang gak tahu gimana juga ya, dia tuh bisa sangat mengenali saya. Saya kadang sampai gak berani bergerak. Takut baru mau bergerak dikit dia udah tahu. Dikasih air panas. Dikasih korek kuping. Saya tuh sampai bingung gitu, bagaimana dia bisa tahu. Sampai ngeri gitu, kok dia bisa tahu ya segalanya gitu. Tapi gak bisa dipungkiri, pengenalan membuat saya punya atensi lebih dengan dia. Nah, jadi dalam hidup ini seringkali mengenal dia secara pribadi itu bisa dapat perhatian dia. Contohnya siapa? Maria Betania. Marta itu masak buat Yesus. Sibuk nih muridnya 12. Dia pengen memberikan impresi. Sedangkan buat Tuhan gini, Maria, gue ini hidup cuma 3 tahun buat pelayanan. Aku butuh ngeluarin banyak firman.
Dan aku butuh banyak orang menuliskan, mendengarkan, menangkap, dan kemudian melanjutkan meradiasi dengan pesan-pesanku. Gak penting banget makanan dan kamu pengennya memberi impresi kepada murid-muridku, kepada aku, gak perlu. Paulus tuh radikal. Dan ujung dari radikal dia tulis apa? Ternyata mengenal engkau, bersekutu dalam penderitaanmu, mengenal kuasa kebangkitanmu itu jauh lebih penting daripada aku hidup sangat rohani untuk membuatmu impress dengan aku. Engkau kagum dengan kekuatan doaku. Engkau kagum dengan jadwal-jadwalku yang padat. Engkau kagum dengan puasaku. Ternyata terbalik. Mengenal kuasa kebangkitan. Dan kita menikmati anugerahnya yang mengalir dari tatanya dengan berlimpah ruah. Dan kita masuk daerah itu dengan apa? Merendahkan diri. Berlutut lebih banyak di hadapan Tuhan. Tekuk hatimu lebih banyak. Supaya tidak tinggi hati. Maka kita bisa dekat dengan Dia. Ya. Jadi ada jalur perkenanan itu paling enak. Ya, jalur perkenanan itu paling enak, ya. Dan buat tiap-tiap orang, cara berkenan di hadapan Tuhan tuh berbeda masalahnya. Nah, misalnya gini, Tuhan berkenan kalau saya begini, ya. Belum tentu hal yang sama kalau orang itu niru, Tuhan berkenan. Makanya aktifkan nuranimu dan sensemu, engkau akan tahu. Kayak gini ya, Tuhan itu paling suka nunggu Olvi nyanyi. Ya, jadi kalau kita lagi berdoa berdua, begitu on itu hadirat Tuhan luar biasa, cepet banget dapat heavenly realm. Tapi seringkali dia nggak nyanyi-nyanyi, dia merem menantikan Tuhan. Yang nyanyi saya gitu. Ya, dan saya cubit kadang-kadang nyanyi gitu. Tapi Tuhan kan lihat saya marah, Tuhannya mundur gitu. Itu dilema banget kalau kita berdoa. Tuhan tuh ciptain suaramu tuh beda. Bisa tahu gak dia menantikanmu menyanyi dan menyembah setiap hari? Aku lagi tunggu momen. Ya kamu nunggu momenmu, kamu kehilangan kairos Tuhan. Ya. Nah, cara Tuhan Olvi mendapatkan perkenanan beda dengan saya mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Jadi gak bisa niru sayangnya. Nah, karena gak bisa niru, makanya harus ada jalur masing-masing mencari perkenanan ke Tuhan masing-masing. Itu cara paling enak, percayalah. Ya, Maria Magdalena, bayangin ya, saudara pernah bayangin gak sih? Murid-muridnya itu bingung loh. Kenapa Tuhan menemui dia dulu ya? Dan itu sampai hari ini misteri. Kenapa? Loh, Maria Magdalena gak punya story apa-apa loh. Dia tidak ditinggalkan visi misi untuk membangun gereja. Dan dia gak mungkin khotbah. Gak mungkin khotbah di zaman dia. Dan saya yakin makin dia dicintai Tuhan, makin orang gak suka sama dia. Loh benar. Kenapa Yudas manifest? Yudas manifest pertama kali waktu Maria menyatakan cinta ke Tuhan. Tuhan menyatakan cinta ke dia. Dia gak tahan lihat cinta. Langsung dia keluar dari ruangan. Coba deh lihat, pemimpin lagi menyatakan cinta ke seorang anak buah. Kesetiaanmu sangat memberkati aku. Kasih kalung. Lihat deh yang di gereja udah 12 tahun melayani. Lihat matanya. Itu baru 3 tahun, gue udah 12 tahun. 1 gram aja gak dikasih. Itu kalungnya kayak 7-8 gram itu. Ya iri, manifest keyudasan. Ada perkenanan-perkenanan yang secara personal seringkali kita gak tahu ya. Oke, poinnya adalah Bapak Ibu, carilah perkenanan Tuhan buat tiap-tiap pribadi. Anda akan punya akses untuk memperoleh apa yang ditulis di Daniel 4 ayat 17 sampai 24
Ya, katakanlah kita mungkin pusing kalau menduduki kursi gubernur yang diurusi banyak, ya. Setidaknya ya kita menduduki satu aspek dalam kehidupan. Dunia catering ya, restoran, ikan, laut, kapal, apapun ya. Itu kalau kita berkuasa pada satu item aja, Tuhan taruh kita di kedudukan itu akan wow banget. Saya kemarin ketemu seorang ibu. Ibu ini ternyata sering mendanai teman saya untuk KKR. Waktu saya kenalan sama ibu ini cerita panjang lebar, ternyata dia datang sebagai jemaat biasa dan tidak dikenal. Dan kemudian waktu saya mulai tanya ibu gimana hidupnya, dia cerita, tahu gak gimana? Jadi dia itu melayani satu orang Jepang, ya. Nah dia mau buka perusahaan di Jepang, dia temani dari dia muda 20 tahun. Dan dia ngerti artinya setia. Dia temenin orang Jepang ini, dia gak ngerti banyak. Kemudian orang Jepang ini investasi buka pabrik dan sebagainya. Jadi item-item barang-barang Toyota itu dia yang bikin. Nah bayangin perusahaannya sebesar apa. Kalau Astra aja ngambil barang sama dia ya. Dan kemudian orangnya biasa banget, tapi duitnya banyak banget. Nah terus dia bilang gini, Bu tahu gak Bu, bos saya itu udah mati. Dan sebelum mati saya bersyukur banget bisa bawa dia terima Tuhan Yesus. Dan yang saya lebih kaget, dia punya 2 anak. Tapi seluruh pabriknya tidak diwarisi kedua anaknya. Dia tulis di notaris, diwarisi ke dia. Dan waktu orang Jepang itu mati, dia kaget, dia mewarisi semuanya. Cuman dia pesan, pastikan anak saya tetap bisa makan kalau mereka gak bisa kerja. Kenapa? Kalau dikasih ke dia udah ngerti bagaimana mengoperasi perusahaan ini. Pasti perusahaan ini akan hidup dan itu udah dibangun puluhan tahun. Dikasih ke anaknya 2 yang gak ngerti perusahaan, itu tinggal bangkrutnya aja udah. Jadi lebih baik dikasih ke dia, pasti hubungan hati yang pernah ada, dia pasti memelihara 2 anak ini kok. Udah gede, udah bukan anak, udah sama-sama ibu-ibu gitu. Nah intinya adalah gini, Ibu Mei Tanjung juga ngalami hal yang sama. Dia melayani satu ibu-ibu, ternyata ibu-ibu tua 70 tahun ini punya banyak duit dan dia pengen banget buat kegerakan sosial, dia gak tahu mau digelontorkan kemana. Waktu Bu Mei menampung dia, nerima dia, doain dia, jalan sama dia tanpa punya intens apa-apa, dia merasakan ketulusan dan dikiriminlah duit buat bangun sekolah. Jadi hal-hal yang terlalu ajaib saya juga nunggu ya. Bukan cuma khotbah, besok juga pengen. Ibu tahu gak ya, saya gak mau kesaksian saya duit saya habis. Enggak, saya juga mau bilang, Pak Roy terima kasih buat khotbahnya. Bapak dapat 1 ruko, saya pulang, saya sidang ilahi, saya dapat 3 ruko. Pengen juga ya. Tuhan bilangnya, belum bisa karena motivasinya pamer. Nah itu urusan lain lagi ya, oke. Tapi poinnya adalah ini PR Bapak Ibu, ini juga PR saya. Apa yang saya dapat puayuan, yuk kita belajar sama-sama ya. Nah sekali lagi saya menunggu momen ini terjadi dalam hidup Bapak Ibu dan hidup saya. Amin. Karena ini janji Tuhan ya. Sehingga kita harus belajar gimana nih masuk sidang ilahi. Itu pertama. Kedua, waktu kita masuk sidang ilahi kita ngerti menggelar perkara. Menangisi bangsa kita. Menangisi suku kita, kaum kita di hadapan Tuhan ya. Dan waktu kita bawa itu semua, Roh Kudus akan guide kita, akan tuntun kita langkah demi langkah lewat firman. Oke. Ibrani 12 ayat 22 sampai 24. Tetapi kamu telah datang ke Gunung Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kamu telah datang kepada beribu-ribu malaikat di majelis anak-anak sulung, di mana nama-nama mereka telah terdaftar di surga. Engkau telah datang kepada Allah hakim semua. Jadi ada deretan-deretan anak-anak sulung. Dan golongan-golongan anak sulung itu punya akses khusus. Makanya kenapa di Israel buat mereka penting jadi anak sulung. Karena jatah anak sulung adalah double porsi. Amin. Jadi Joy, mana Joy? Nah, kamu punya jatah double porsi ya. Iya, kamu harus tahu itu. Oke ya.
Yeremia 23 ayat 18-22. Siapakah yang telah hadir di sidang ilahi, di perdewanan Allah, lingkar dalamnya, rahasia-rahasia pikirannya. Dalam bahasa Inggris dibilang gini, aduh ini bagus banget sih. Cuma memang harus diterjemahkan kata per kata, even udah di Indonesia aja kita butuh waktu untuk mengolah di kepala kita. Dibilang seperti ini, ada yang namanya inner circle Tuhan, orang-orang yang di dekatnya, ya. Dan orang-orang ini mengetahui rahasia-rahasia pikirannya. Dia punya sense terhadap apa yang ada di rasa Tuhan, apa yang dirasa sama Tuhan. Dia mendengarkan perkataannya, dia memperhatikan firman-Nya. Jika mereka hadir dalam sidangku, mereka akan mendeklarasikan, mengumumkan pesan-pesanku kepada umat dan membawa kembali mereka dari perilakunya dan perbuatannya yang jahat. Jadi deklarasi Bapak Ibu yang di tempat ini jangan dikira tidak mengerjakan apa-apa. Di udara Bapak Ibu mungkin tidak pernah tahu ada pertobatan di desa ini, desa ini, desa ini, desa ini. Enggak kelihatan, bahkan bukan Bapak Ibu yang KKR, tapi itu efek dari deklarasimu. Kenapa itu tertulis di Yeremia 23 ayat 18-22? Itu efek deklarasimu di hadapan Tuhan. Sampai setebel ini coba. Ya enggak mungkin, enggak mengerjakan sesuatu. Enggak mungkin, ya. Oke, jadi ini udah ayat banyak banget tentang sidang ilahi ya. Saya masih punya banyak-banyak ayat, tapi saya nggak pengen kita belajar cuma tentang itu. Kita mesti belajar gimana masuk ke sidang ilahi, gimana menavigasi lewat hukum-hukum. Ya, saya kasih contoh sekarang. Oke. Kita duduk di kursi, seringkali kursi pendakwa, kursi yang didakwa sama iblis, ya. Dia menghalangi berkat kita untuk turun, ya. Nah, kemudian ada kursi pembela namanya Yesus Kristus, ya. Nah, dibilang seperti ini, salah satu firman yang kita bisa naik di hadapan Tuhan. Hosea 14 ayat 1-2. Bawalah persembahanmu dengan pengakuan bibirmu. Jadi kita bawa dulu persembahan gitu. Ya. Jika engkau mengakui dosamu, 1 Yohanes 1 ayat 9, kesaksian kita akui, ya. Maka Wahyu 12 ayat 10-11, Tuhan akan menggunakan kata-kata yang kita naikkan, ya. Itu memberikan hak legal kepada Allah untuk berbelas kasihan kepada kita. Ya, iblis itu kan juga anak Allah. Dia juga menuntut. Makanya waktu dia nuntut Ayub, kan dia bisa bilang gini, Tuhan, aku ini juga ciptaanmu loh. Aku buat salah, aku hilaf, kau tendang aku dari surga dan sifatku makin jahat. Jadi iblis. Tapi manusia buat dosa, engkau turun dari surga dan menebus mereka. Nah, Tuhan tuh adil, makanya dakwaan dia ke Ayub didengerin. Nah, dibilang seperti ini, Wahyu 12 ayat 11-12, aku mendengar suara nyaring dari surga. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kuasa dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa kita siang dan malam di hadapan Tuhan. Masalahnya bagaimana iblis bisa mendakwa kita kalau saudara seiman ikut mendakwa kita. Tuhan, aku tuh tahu loh di belakang dia itu suka nyolong. Tapi di gereja dia tuh dapat posisi. Aku meminta keadilan. Waktu saudara ngomong begitu, di alam surgawi itu disidangkan. Makanya tiba-tiba jalurmu tuh gak pernah enak. Tapi sebagai saudara seiman kita bilang gini, Tuhan kasih menutupi pelanggaran. Aku tahu secara keuangan dia curang. Aku berdoa Tuhan,
engkau yang menginsafkan. Tetapi aku saudara seiman, aku mau berkati dia dengan perkataan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus dia jadi orang yang punya integritas dalam hal administrasi. Waktu saudara lepaskan berkat itu, perkataan itu menciptakan dia untuk insaf. Dia tidak lakukan lagi, dia bisa berdiri di tempatnya dengan sangat teguh. Kalau dia diseret, ya misalnya dia pendoa syafaat inti, atau dia sekretaris, dia diseret. Untungnya di gereja apa? Untuk menaruh satu sekretaris butuh sekian tahun untuk jalan sama-sama dan dipercayakan satu tugas. Bisa paham? Seringkali yang membuat iblis bisa mendakwa siang dan malam itu karena hati kita itu iri, marah, komplain. Dan itu ditangkap sama iblis, diramu sama dia, dibawa ke ruang pengadilan. Bisa paham Bapak Ibu? Sampai di sini paham? Ya, sekali lagi, aku mendengar suara nyaring dari surga. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa dia yang diurapinya, Yesus. Karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ya, nah hak dan dasar kita. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Kita punya imam besar agung karena dasar ini kita punya keberanian menghampiri tata kasih karunia Allah. Bagaimana cara menghampiri tata kasih karunia Allah? Arti kasih karunia adalah undeserved favor. Kemurahan yang tidak layak kita terima. Tapi Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 membuat kita punya akses untuk menghampiri langsung ke tahta Tuhan. Lewat yang namanya kasih karunia. Yang penting hatimu mengerti, Anda tidak layak ditolong. Jadi kita datang ke hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku tidak pantas ditolong. Tapi hukumanku karena dosaku terlalu berat kutanggung. Berlutut dan bilang, berbelas kasihanlah kepadaku. Berikan remah-remah pertolongan. Dan aku akan menceritakan kepada dunia kemurahan hatimu. Aku akan bawa sorak-sorai. Karena kemurahanmu memberikanku hidup. Tahu diri. Jadi kalau kita datang ke tata kasih karunia dengan, ya gak bisa. Ada sikapnya ya. Ceritanya gini, anaknya Sasa. Dia punya anak angkat. Anak angkatnya kalau mau minta dia makan atau apa, caranya kayak preman. Mamanya bilang gini, waduh ini kecil-kecil udah preman ya, harus diajarin cara minta yang sopan ya. Seringkali kita kayak gitu sama Tuhan ya, cara minta kita kurang sopan. Oke. Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Semua surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita sudah dihapuskan dengan memakukan Tuhan Yesus pada kayu salib. Jadi surat hutang kita, ancaman untuk kita dibunuh, ini sudah ditiadakan, dirobek, dibakar, hangus. Waktu Tuhan naik ke kayu salib. Syaratnya apa kita pakai firman ini? Ngerti harga yang dia bayar. Makanya ada lagu yang berkata, I never know how much it costs to see my sin upon that cross. Aku gak pernah tahu harganya Tuhan naik ke situ. Karena itu aku di sini menundukkan diriku, membungkuk dan memberikan sembahku. So here I am to worship. Kan enak ya kalau suara saya bagus ya. Langsung kasih chord. Mari kita sembah Tuhan. Unfortunately aku gak ngerti chord ya. Cuma aku tahu WL suka begini-begini ya. Ya kan enak loh kalau bisa kasih chord. Terus langsung nyanyi bawa hadirat Tuhan ya. Makanya saya butuh tenteng-tenteng Olvi gitu ya. Ya ini untuk belajar saling menajamkan juga. Oke. Kerinduan. Oke. Ngerti poinnya ya di sini ya. Kalau kita ngerti
mahalnya harga untuk meniadakan surat hutang kita. Kita bisa pakai ayat ini di antara surga neraka di bumi ini. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 21. Kita diperdamaikannya dengan Dia. Dan sekarang Dia mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Ya. Jadi kalau kita mau pelayanan, ya, kadang-kadang ada sejuta syarat, nggak apa-apa, itu tergantung para pemimpin di gereja. Tetapi Tuhan bilang kita udah diperdamaikan dan Dia memberikan kepercayaan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Tinggal kita tanya diri kita bisa dipercaya nggak untuk jadi orang di pelayanan. Oke. 2 Timotius 1 ayat 9, dasarnya kasih karunia tidak pernah karena perbuatan kita. Roma 4 ayat 7 sampai 8, diampuninya seluruh pelanggaranmu, kesalahan dan dosa kita. 1 Korintus 6 ayat 2, jika penghakiman dunia berada dalam tanganmu, tidakkah kamu sanggup untuk ngurus perkara-perkara yang tidak berarti? Ya, tidakkah kamu tahu bahwa kamu akan menghakimi malaikat-malaikat, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup sehari-hari? Ada orang-orang punya otoritas, apapun yang kau tentukan dari mulutmu itu menentukan nasib orang itu. Ya, Bapak Ibu, saya nggak berani melawan pemimpin saya. Saya tahu kuasa di mulutnya. Ngomong nggak enak dikit aja itu menentukan nasib saya. Makanya jangan sembarangan sama orang-orang yang hidup pernah memeliharamu dan punya perjanjian dengan engkau. Nggak bisa seenaknya. Semua ada hukumnya. Dia bilang gini, jika penghakiman berada dalam tanganmu, tidak sanggupkah kamu ngurusin perkara-perkara yang tidak berarti? Tahu nggak perkara-perkara tidak berarti coba? Siapa kelihatan nyanyi lebih bagus hari ini? Siapa waktu keluar ada yang dapat bakpao 2, ada yang cuma 1, ya. Ada yang mungkin bajunya kekecilan, ribut, padahal intinya adalah perubahan nasib. Ya benar gak, yang spiritual yang kita mau peroleh ini harus kita jangkau tangan Tuhan. Dia ribut dengan baju dia yang kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Makanya dia bilang, tidak sanggupkah kamu? Tidak sanggup ya untuk nggak usah ngurusin perkara-perkara yang nggak ada artinya. Bener ya? Oke, terima kasih ya. Oke, yang terakhir, nanti ini PR buat kita latihan waktu doa ya. Nanti saya akan kirimkan ayatnya untuk kita sama-sama belajar lagi ya. Oke, yang terakhir, prosedur sidang ilahi. Pertama, sembah Tuhan sampai surga terbuka. Kayak kemarin. Semua orang tahu hadirat Tuhan. Ya, kenali dakwaan iblis terhadap gereja. Kenali dakwaan iblis terhadap kota kita. Kenali dakwaan iblis terhadap suku kita. Ya, mohonkan ampun di hadapan Tuhan. Kemudian lakukan pendamaian. Misalnya, yuk mari kita perjamuan kudus. Kita mewakili dari daerah kita masing-masing, suku kita masing-masing, kita minta disucikan. Pendamaian. Misalnya mau naikkan dupa apa terserah ya. Asal ada iman, ada kesepakatan ya. Kalau enggak nanti gini, Kiev sekarang pakai dupa loh kayak di kelenteng. Itu kan aduh gimana keluarnya. Coba baca di ayat kemenyan dan hal-hal itu dibakar sama imam besar loh, ukupan. Buat naik di hadapan Tuhan. Ya, di perjanjian lama mereka membakar ukupan. Harus ada mur, harus ada ini, harus ada ini. Katanya kalau imamnya itu sembarangan ngitung ukurannya, itu dupanya nggak bisa naik ke atas, miring-miring katanya. Jadi dibakar asapnya miring-miring. Ya, jadi kalau misalnya Tuhan suruh kita menaikkan dupa dalam bentuk penyembahan, mungkin dupa beneran. Ada misalnya yang namanya kemenyan, terserah. Baca dulu arti kemenyan di Alkitab apa. Di-sharingin dulu supaya mereka ngerti. Kalau nggak ngerti, terus kemudian kayaknya nggak damai sejahtera, nggak usah. Bukan kemenyannya yang penting. Tapi bagaimana kita dapat akses ke surga. Dan dapat jawaban untuk kota kita dan bangsa kita. Bisa paham? Ya.
Nah seringkali itu perkara-perkara yang gak penting itu yang banyak diurusin. Kita jadi bingung ngurusin kinyut kalau orang Jawa bilang. Ngurusin yang gak penting, lupa yang mainnya. Kita diseret untuk ngurusin, oh iya ya, oh iya ya, oh ya. Oke, fokus ya. Kemudian yang kelima, naikkan permohonan doa sesuai firman perjanjian yang Tuhan sudah berikan. Makanya saya bilang itu dirangkum bukunya. Cari ayat-ayat kuat yang Tuhan janji sangat kuat, naikkan di hadapan Tuhan. Ya. Nah, kemudian yang keenam, sikat dakwaan iblis, tampar dia supaya dia keluar ruang sidang dengan malu lewat firman. Ya, ada perkataan-perkataan ya, seperti Wahyu tadi, dia bilang dilemparkan, pakai ayat-ayat itu ya. Menangkan perkara dan nikmati berkat Tuhan turun ke bumi. Nikmati surga menyentuh bumi. Amin Bapak Ibu ya. Nanti yang butuh ingetin saya ya, saya nanti di bandara kalau ingat saya kirimin semua data-data firman-firmannya ke grup supaya kita sama-sama belajar. Satu hari Tuhan bilang sama Petrus, Petrus, iblis itu sudah nunggu supaya kamu ditampi. Berarti Yesus kan feel sesuatu di roh. Petrus kan gak tahu, betul gak? Petrus mah asik-asik aja pelayanan. Tapi dia bilang, Petrus hati-hati, iblis minta kamu ditampi. Artinya kalau iblis ngomong sesuatu, kadang-kadang keadilan Tuhan harus turun. Makanya sebelum dia ngomong sesuatu, kita tampar mulutnya dengan ayat-ayat perjanjian buat kita. Ya, hak-hak kita sudah saya bacakan tadi. Sebelum dia ngomong, tabok dia, ya. Oke. Jadi jangan ngurusin perkara-perkara yang gak penting supaya bisa nabok iblis ya. Ya kalau kita ngurusin perkara gak penting, berantemnya sama saudara seiman. Dan hukumnya kalau ditabok pipi kiri kasih pipi kanan, gak enak ya. Kalau sama iblis kita boleh pakpok ya. Oke, yuk mari kita berdoa. Tuhan, biar firman siang hari ini mencelikan mata roh kami. Kami tahu Tuhan, kami masih harus praktek banyak. Kami masih harus belajar banyak. Terima kasih untuk semua proses pemurnian dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dan belajar dan belajar lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat dalam hidup ini yang sesungguhnya tidak layak kami terima. Kalau hari ini kami baru bisa punya kendaraan sepeda, motor, mobil murah, apapun yang ada pada kami Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Sebab sesungguhnya semua berkat kecil pun tidak layak kami terima. Tapi kemurahan-Mu, kesetiaan-Mu memelihara kami begitu hebat sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pasukan terdahsyat yang terbangun. Aku percaya pengertian, pengenalan akan menjelajah di seluruh negeri ini dan membariskan seluruh penduduk negeri ini dengan sangat kuat. Sampai mereka mengerti kebenaran, menyatu dengan kebenaran. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, sampai ketemu lagi. Doakan saya Januari saya ke Israel. Setelah Januari saya pasti pulang bawa berkat peperangan awal tahun. Awal tahun itu raja-raja pergi berperang ya. Nanti waktu Januari kita perang di udara, apapun berkatnya nanti saya akan belikan sesuatu untuk kita sama-sama terima berkat ya. Doain saya. Bulan September, Oktober saya dengan Kak Olvi akan menjalani kota demi kota di Amerika, membawa penyembahan yang sangat dalam. Kenapa? Karena waktu Januari kita nggak punya banyak waktu. Waktu Januari itu mepet-mepet dengan jadwal tur. Dan mereka minta supaya kita bawa gelombang penyembahan lebih dalam dari satu titik demi satu titik lebih lama lagi. Dan ini adalah negara yang mengubah hukum yang membuat Tuhan marah. Jadi saya sangat butuh dan mohon topangan doanya. Ya, supaya mandat tereksekusi
dan mendapat perkenanan Tuhan. Ini bukan negara yang mudah, begitu banyak jebakan. Tapi saya percaya doa-doa, apalagi kalau sampai masuk sidang ilahi, doain Amerika. Dan kalau ini terbuka semua, saya percaya Tuhan juga akan bawa kita untuk belajar menduduki bangsa-bangsa ya. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus berkati.